Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Iya. Hari ini lain, Mas Bri. Iya. Nah, ada sebuah perasaan gembira. Tahu kenapa? Apa itu, Pak? KYC. Mantap. Iya, mantap. Jadi alhamdulillah jauh-jauh perjalanan dari Medan, ya, sampai kemari. Alhamdulillah dapat juga KYC yang ditunggu-tunggu. Oh, iya, Pak. Memang kawan-kawan kita udah pada banyak semuanya KYC. Jadi perasaan bahagia mereka, tenang, nyaman dan lain sebagainya itu pasti dirasakan. Jelas, dan Pak. ini adalah yang ditunggu-tunggu orang-orang dari P-Network. Pada saat mereka KYC dan mereka merasa lega, klik petir selama ini yang mereka lakukan dengan rutin, rajin, setiap hari tak sia-sia. Karena kalau ngelihat perkembangan dari chat-chat yang ada, bahasanya sudah bagus-bagus, sudah sopan-sopan. Kenapa? Iya. Yang halu-halu sudah tersingkir. Udah puncak, Pak, puncak. Jadi yang ada sekarang ini yang bertahan di P-Network adalah orang yang penuh kesabaran dan orang yang cerdas. Iya, benar, Pak. Ya, kita berharap ke depannya nanti teman-teman yang sabar, yang cerdas, merekalah yang akan menjadi sultan benaran. Iya. Doa sama-sama ya, Pak. Ya, doa sama-sama. Tetapi ada juga saya lihat itu di beberapa Instagram ya, itu mereka yang di Cina katanya. Wow. Di Cina ini mereka sudah berani barter, apa betul itu? Ya, jadi begini, Pak, bisnis ini kan dibangun dengan kebersamaan, Ya. kan, dengan komunitas yang besar gitu. Nah, memang kalau kita melihat di Cina, di Filipina, Vietnam, itu mereka luar biasa sekali antusiasnya, kan gitu. Jadi vendor-vendor di sana semuanya siap, Pak. Siap untuk menyediakan yang namanya sesuatu yang ini bakal terjadi lah gitu. Mereka yakin ya, dengan Yakin. penuh keyakinan. Dan kemudian market makin lama makin banyak di mereka. Benar, itu benar Jadi, sekali. kenapa ya di Indonesia kita ini tidak ada semangat yang seperti itu? Nah, kalau di tempat kita ini ya kita nunggu cairnya aja gitu. Nggak berpikir yang macam-macam, cair jual semua gitu. Gitu. Iya. Nah, kemudian juga memang ini kan mendekati di tanggal 28 gitu ya. Ini persiapan juga, Pak. Jadi core team tuh bersiapan supaya minimal ketika nanti di P2 namanya, P2D namanya udah, itu 60% harus KYC, Pak. 60%. Iya, 60%, targetnya 60%. Kalau sekarang saya rasa 60% sudah ada diperkirakan kalau sekarang. Ya, sudah banyak rata-rata memang, kawan-kawan sudah banyak. KYC gitu. Iya. Berdebarlah jantung dapat KYC lah. Waduh. Rasa tenang, rasa nyaman itu pasti ada. Kemudian saya lihat memang adalah beberapa teman-teman paguyupan ya, yang komunitas-komunitas di Indonesia ini sudah mulai bergerak mereka. Benar. Ini sudah mulai bergerak, tetapi belum rame, masih sembunyi-sembunyi, takut-takut. Kalaupun ada di tayangan itu paling tayangan Facebook. Iya. Kita berharap adanya media-media, mungkin surat kabar, media online, atau menggunakan siaran televisi. Orang-orang P-Network yang lagi berkumpul ya, mungkin ada tokoh-tokoh, orang-orang sentral, orang-orang yang berpengaruh yang ikut bermain P-Network bisa berbicara di situ. Ya. Jadi di Indonesia memang hari ini ketinggalan kan gitu, Pak. Di luar negeri ya, contoh pakar cyber ya kan dari Amerika itu sekarang menambang di P-Network kan gitu. Jadi dia termasuk hacker terkenal, pakar cyber, kemudian pakar teknologi komputer. Kapan masuknya dia? Dia ternyata sudah lama, Pak. Sudah lama sembunyi. Ya, sembunyi. Dan sekarang karena proyek ini nampaknya benar, dia muncul ke mulai permukaan. muncul. Kan gitu. Nah, bahwa ini adalah proyek yang besar yang memang sudah disiapkan sebenarnya. Kan gitu. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya mungkin ada gitu ya. Contohnya misalnya kayak Telkomsel juga menambang, Telkom menambang, kan gitu kan. Nomor-nomor mereka tuh nomor-nomor penambang semua gitu. Tapi kalau untuk sosok di negara kita, orang yang misalnya pakar ekonomi dan lain sebagainya itu memang nggak nampak, Pak. Belum kelihatan ya. Kelihatan. Ada sih ada. Ada pasti tapi ada. belum kelihatan Iya, gitu. Pasti ada bisik-bisik itu, Bas. Ada ya. Sudah. Jadi kapan ya? Tadi pagi saya buka itu Facebook ya, sama grup-grup daripada teman-teman PAI. Malah mereka ini bukan mengecilkan ya, ini maaf ya. Mereka yang koinnya baru beberapa saja ngomongnya semangat sekali. Oh iya. Kenapa orang-orang yang banyak koinnya ini yang sudah terkumpul ribuan masih belum banyak bicara? Iya, jadi memang
ada ya kemarin juga di grup itu yang koinnya banyak itu apa nggak KYC kan gitu, atau belakangan KYC, sementara dia yang di direct itu semua sudah pada KYC. Ya, jadi kan pertanyaan itu kan gini, ada juga yang bertanya, ya bagus dong kalau yang kecil-kecil dulu KYC, karena kalau nanti yang besar sudah KYC kan ada bonusnya, Bah. Bonus KYC dari bawah kan gitu. Jadi setiap mitra yang lolos KYC, lolos KYC, koinnya naik. Koin kita bertambah, seperti itu. Jadi kalau saya ini bakal bertambah lah koin saya. Kalau misalnya Abah kan ada 100 lebih nih. Iya, referralnya. Kalau di bawahnya nanti KYC, koin Abah bertambah. Sudah mulai. Iya, pasti. Sudah mulai KYC lebih mereka. Cepat bertambahnya daripada menambang pribadi gitu, Pak. Oh, ya mudah-mudahan aja lah, mudah-mudahan jadi besar, berkembang. Itu jadi harapan itu ada kita. reward namanya reward. Reward KYC. Kemudian diperkirakan tanggal 28 nanti ya, 28 Juni ini kan termasuk hari yang ditunggu teman-teman PAI ini. Apa yang bakal terjadi kira-kira? Ya, tadi ada informasi bahwa Kortim mengadakan persiapan yang pertama tadi 60% harus sudah KYC. Kemudian mereka pengamanan data dan keamanan data para pioner itu akan dipublikasikan, akan diberitahukan. Karena kan selama ini kan nanti dicuri, nanti dibegini ya kan gitu. Nah, kemudian penertiban marketplace. Nah, jadi hari ini ada marketplace. Makin banyak ya marketplace ya? Makin banyak, makanya ini akan diseleksi ya? Ya, diseleksi dan ditertibkan kan gitu. Dan yang paling luar biasa, Kortim akan membuat satu harga. Harga yang mana ini? Harga konsensus. Harga konsensus? Ya. Sepertinya yang saya lihat di masing-masing daerah beda. Ya, benar, Pak. Makanya supaya tidak ada perbedaan, ini akan disatukan harga konsensus ini. Saya pikir mereka pasti tingkat dunia disabarkan, disebarkan. Iya, seluruh dunia akan jadi satu harga. Gitu. Nah, jadi nggak beda-beda lagi. Cina sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, ini akan yang namanya disatukan lah gitu. Iya. Begitu, Pak. Ya kalau memang disatukan harga ya enak lah ya. Dalam arti kata dimanapun kita pergi harganya sama. Iya benar, luar biasa. Dan saya berharap tanggal 28 ini segera menjadi kenyataan. Iya. Kenapa? Asal ada pengumuman dari Kortim, semua menunggu pasti ada berita terbaru dan mundur lagi gitu. Benar. Tapi yang 28 ini bakal mundur lagi nggak ini? Kalau tanggal 28 itu kan ada P2D dan kemudian itu mungkin ada open mainnet kan gitu kan. Tetapi mungkin ada juga pembaruan-pembaruan yang ke belakang, Mbak. Kan gitu. Karena katanya kan gini kan, di selesai tanggal 28 itu, ketika nanti sudah open mainnet, maka tugas Kortim adalah mentransfer koin yang ada di saldo kita ke wallet. Mereka yang transfer? Iya, diarahkan ke wallet. Kalau dari saldo kita ke wallet sudah masuk, berarti kan sudah selesai. Sudah selesai lah. Iya. Kita bisa menggunakan koin, kita bisa bertukar. Kan gitu, kita bisa tukar. Tapi sekarang belum ya, masih ya? Belum, Mbak. Belum. Kalau ini saku ya tanggal 28 lah nanti kejutannya gitu. Berapa hari lagi tanggal 28? Tanggal 8 itu. Sekarang tanggal berapa ini? Sekitar tanggal 15. 15, ya kan? 15, 13 hari lagi. 13 hari lagi. 13 hari lagi. 2 minggu lagi ya, nggak lama ini ya. Nggak lama. Kemudian seandainya nanti ya terjadi tanggal 28 pengumuman resmi, apa yang akan Mas Pri lakukan? Ya memang kita harus menyambut dengan gembira. Yang pertama teman-teman dari Jakarta katanya akan ada acara gitu kan. Tapi kalau bisa komunitas di Sumatera Utara juga ini kalau bisa kita buat acara gitu. Di sini kan ada tempat-tempat strategis bagaimana kita mengangkat bendera PAI Network supaya memang tidak Jakarta saja yang heboh gitu. Bagaimana daerah-daerah heboh, kawan-kawan juga di daerah Sumatera kalau bisa Utara sudah boleh berkumpul. Kita belum grup Medan kita sudah ada kan gitu. Sudah boleh berkumpul apa belum keramaian? Boleh, Pak, boleh. Kalau sekarang ini sudah boleh. Nanti buat keramaian datang lagi tim ya kan vaksin katanya. Kita diseleksi habis-habisan. Nah, itu akan ramai juga terjadi itu. Iya. Jadi kita berharap mungkin ya sama-samalah kita pantau, kita ikutin perkembangan. Kalau memang nanti tidak ada halang melintang, teman-teman yakin, teman-teman mau berkumpul, teman-teman mau support, sudah bisalah kita buat untuk Sumatera Utara. Harus kita buat. Buatnya di mana? Di Medan? Kita buat di Medan atau di Serdang atau di Serdang Bedagi lah gitu. Pokoknya kita siap ya? Kita siap. Nah, kami Serdang Bedagi, Medan, Deli Serdang siap untuk mengadakan pertemuan PAI Network. Nanti mungkin teman-teman khususnya yang Sumatera Utara akan membuat tim dulu, cocok ya Mas Bro ya? Kita buat tim, kita buat panitia, tim dan panitia inilah yang akan mendata
siapa-siapa yang akan ikut perayaan nanti. Benar. Kita berharap ini benar-benar terjadi, perkembangan itu nyata, ada dan jelas, tidak ada keraguan lagi, kita akan bertemu di Sumatera Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan sore hari ini. Kita berjumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.